kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji reliabilitas instrumen. Nanti di akhir sesi saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menguji reliabilitas menggunakan Microsoft Excel ya, pada aplikasi Microsoft Excel. Jadi sebetulnya uji reliabilitas instrumen ini merupakan uji lanjutan setelah kita melakukan pengujian validitas butir pada instrumen tersebut. Nah, kalau kita bicara reliabilitas, maka kita bicara konsistensi pada instrumen tersebut. Jadi butir-butir instrumen yang sudah dinyatakan valid, maka belum tentu dinyatakan reliable secara keseluruhan ya. Dengan demikian kita akan memastikan kembali apakah keseluruhan butir-butir pada instrumen yang akan kita gunakan itu memang mengukur konstruk dari variabel yang akan kita teliti, sehingga reliabilitas ini nanti akan mengacu pada konsistensi keseluruhan ya instrumen yang akan kita gunakan. Oke, sebagai pengantar saja ya konsep reliabilitas. Jadi kata reliabilitas itu dalam bahasa Indonesia itu diambil dari kata reliability ya. Dalam bahasa Inggris ya berasal dari kata reliable ya, yang berarti dapat dipercaya. Ya, dapat dipercaya. Kemudian instrumen ini dikatakan dapat dipercaya jika memberikan hasil yang tetap apabila diteskan berkali-kali atau diujikan berkali-kali kepada responden. Ya, jika kepada siswa misalnya ya, jika kepada siswa diberikan sebuah tes yang sama atau kepada responden diberikan tes yang sama pada waktu yang berlainan, maka harusnya ya setiap siswa itu akan tetap berada dalam urutan yang sama atau ajak dalam kelompoknya. Jadi ketika dilakukan tes berulang-ulang ya pada waktu yang berbeda tetapi dengan subjek yang sama, maka juga tentunya akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama ya begitu. Kemudian derajat hubungan ini ya, derajat hubungan realitas ini ditunjukkan dengan koefisien reliabilitas nantinya ya. Jadi hasil pengukuran reliabilitas ini nanti akan menunjukkan koefisien reliabilitas yang nanti bergerak dari 0 sampai dengan 1 gitu. Jika koefisiennya semakin mendekati 1, maka semakin reliable dan sebaliknya. Kalau misalnya menjauh dari 1 atau mendekati 0, maka tidak reliable. Nah, dalam reliabilitas itu ada beberapa metode pengujiannya. Yang pertama itu metode pengujian reliabilitas menggunakan tes ulang atau tes retest ya. Nah, tes ulang atau tes retest ini itu adalah suatu metode yang digunakan atau dilakukan dengan 2 kali pengujian dengan memberikan tenggat waktu yang cukup ya. Dengan demikian akan didapat 2 distribusi skor dari kelompok tersebut. Kemudian kedua distribusi skor tersebut dikorelasikan yang nantinya akan menghasilkan koefisien reliabilitas. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat gambar di sebelah kiri ini ya. Nah, ini contoh distribusi data hasil pengujian 2 kali menggunakan metode tes ulang ya. Jadi pengujian reliabilitas pertama dapat dilakukan melalui tes ulang seperti ini. Jadi skor pertama dan skor kedua nanti itu akan dikorelasikan menghasilkan koefisien reliabilitas ya. Jadi dalam hal ini kita melakukan 2 kali pengujian atau 2 kali memberikan uji coba kepada responden ya. Tentu kalau kita menggunakan metode ini ada beberapa kelemahan. Salah satunya adalah mungkin membutuhkan waktu yang lama karena kita harus menunggu dulu beberapa tenggat waktu, misalnya dari pengujian pertama dengan pengujian kedua rentang waktunya itu mungkin kisaran 1 bulan gitu ya. Nah, kedua, selain membutuhkan waktu yang lama, pengujian reliabilitas menggunakan tes ulang ini atau tes retest ini juga rentan dipengaruhi oleh variabel yang akan mengganggu dari hasil pengukuran tersebut. Misalnya, bisa saja dari tes pertama responden mengisi dengan serius ya, dengan sungguh-sungguh, tapi pada pengujian yang kedua
karena ada beberapa hal tertentu, misalnya dia lagi nggak mood mengisi kuesioner atau tes tersebut, atau ada gangguan dari apa eksternal lainnya ya di lingkungan di mana dia mengikuti tes tersebut, maka ini akan mempengaruhi eh, akan mempengaruhi respon dari responden tersebut ya. Oleh karena itu metode ini juga memiliki kekurangan seperti yang saya sebutkan di tadi gitu ya. Nah, selain itu ada metode pengujian reliabilitas menggunakan koefisien alfa. Nah, ini yang sering digunakan oleh beberapa peneliti ya. Karena koefisien alfa ini tidak sama seperti yang tes tadi. Jadi koefisien alfa ini koefisien reliabilitas yang didapatkan melalui pengujian pada sekelompok responden dan hanya dilakukan satu kali saja ya. Jadi atau bisa dikenal dengan konsistensi internal ya. Nah, instrumen yang akan diestimasi koefisien reliabilitasnya, nah ini terlebih dahulu kalau nanti akan dihitung ya, dibagi menjadi 2 atau 3 bagian ya. Nah, ini formula koefisien alfa contoh untuk koefisien untuk 2 bagian. Ini ya, alfa sama dengan 2. Ini 2 bagian. Kalau misalnya dia 3 bagian misalnya ya, dibagi 3 bagian kelompok, maka ini berubah menjadi 3 ya. Nah, dalam hal ini tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana perhitungan koefisien alfa, konsistensi internal, pengujian reliabilitas menggunakan koefisien alfa ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Bisa nggak menggunakan software yang lain? Oh, sangat banyak ya. Seperti misalnya ada SPSS, Evius, kemudian dan software-software statistik yang lainnya. Nah, tetapi saya pikir menggunakan Excel juga sudah cukup powerful ya untuk bisa mengestimasi koefisien alfa ini ya. Jadi ini saya ambil contoh nanti perhitungan koefisien alfanya menggunakan 2 bagian saja ya. Jadi nanti akan saya bagi menjadi butir ganjil dan butir genap. Ya, jadi 2 atau 3 bagian ini maksudnya adalah jumlah butirnya akan kita bagi menjadi 2 atau 3 bagian. Dalam hal ini saya hanya akan memberikan contoh pada 2 bagian saja ya, gitu. Nah, ini dengan menggunakan rumus koefisien alfa ini. Nah, kemudian nanti ya saat kita sudah mendapatkan koefisien reliabilitasnya ya, instrumen dikatakan layak atau reliable ya jika memenuhi kriteria empirik koefisien reliabilitas tersebut. Nah, ini beberapa kajian literatur sudah saya lakukan ya. Saya pikir rata-rata dari beberapa literatur yang saya temukan, paling tidak ya kriteria empirik koefisien reliabilitas itu tidak di bawah 0,70 ya. Jadi sama dengan 0,70 atau di atasnya ya. Jadi kalau nanti koefisien reliabilitasnya 0,70, 0,75 ya, maka ini sudah cukup reliable dan instrumen sudah dapat digunakan untuk melakukan pengumpulan data kepada responden. Oke ya, jadi kita lanjutkan. Sekarang kita masuk kepada aplikasi pada Microsoft Excel. Jadi sekarang Anda silakan buka ya Microsoft Excel-nya. Nah, di sini sebetulnya uji reliabilitas itu adalah uji lanjutan dari uji validitas butirnya. Jadi nanti silahkan disimak lagi video sebelumnya yang sudah saya buat ya, itu mengenai uji validitas butir instrumen. Oke ya, jadi ini input dari data uji validitas butir instrumen ya. Nah, nanti butir-butir yang valid itu saja yang bisa digunakan untuk menganalisis reliabilitasnya. Tetapi kalau butir yang tidak valid ya tidak perlu dilakukan atau tidak perlu dimasukkan untuk uji reliabilitas. Oke, ini pertanyaannya atau butir pernyataannya itu ada 10 ya. Ada 10 butir pernyataan. Jadi yang dimaksud dengan pembagian 2 bagian yang saya sampaikan di awal tadi untuk koefisien alfanya itu adalah butir ganjil dan butir genap ini ya. Jadi teman-teman nanti dibagi saja. Kalau misalnya kuesionernya
butir pernyataannya itu genap, bisa dibagi menjadi dua seperti ini. Kalau misalnya butirnya ganjil, ya jumlah butirnya ganjil, bisa menggunakan 3 bagian, ya begitu. Nanti rumus koefisien alfanya berubah 2 menjadi 3 atau 2/3. Nah, di sini saya kasih contoh untuk 2 bagian saja ya. Oke. Nah, misalnya input untuk kuesionernya sudah kita sajikan seperti tabel ini ya. Nanti format Excelnya silakan di download aja di kolom deskripsi ya. Oke ya. Nah, ini sudah kita pisahkan ya, butir ganjil dan genap ya. Butir ganjil itu 13579, nanti di copy pastekan ke sini semua ya. Kemudian nanti dibuat total ya. Total ini saya kasih keterangan variabel ganjilnya itu Y1, variabel genapnya itu Y2 gitu ya. Jadi masing-masing ini nanti di total gitu ya. Jadi silakan ini dibuat tabelnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah pisahkan ganjil genap, maka langkah selanjutnya kita melakukan penjumlahan ya. Sama dengan sum. Nah, butir 1 sampai 9 ini kita jumlahkan ya. Kita enter. Nah, 19 dan kita lakukan hal yang sama sampai ke sejumlah responden ya. Jadi ini sudah otomatis ya, sudah otomatis. Jadi ini tinggal diklik aja 2 kali ya. Nah, begini kita lihat di pojok kiri, pojok kanan bawah ini sudah muncul tanda plus. Klik 2 kali aja. Nah, nanti dia otomatis begitu. Oke, dengan hal yang sama untuk Y2 nya juga kita lakukan penjumlahan ya. Kita lakukan penjumlahan, sum, kita blok 2 sampai 10, enter, kemudian lakukan hal yang sama ya. Oke, sekarang kita sudah mendapatkan total dari masing-masing ganjil dan genap ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita melakukan penjumlahan lagi ya, skor total. Skor total itu apa? Skor total itu ya skor Y1 ditambahkan dengan Y2 ya, skornya ya, skor totalnya Y1 tambah Y2. Jadi sama dengan Y1, klik Y1 ditambah Y2. Ini tekan enter. Jadi 35 ya. Jadi 19 tambah 16 jadinya 35. Kemudian kita lakukan hal yang sama ya. Klik 2 kali aja seperti ini, sama. Nah. Oke, ini ya. Jadi dia menjumlahkan semua. Nah, sekarang total-totalnya sudah kita ketahui ya. Nah, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, kita masuk ke rumus formula koefisien alfa ya. Jadi di sini ada keterangan ya, S1 ini maksudnya S ini adalah varian skor belahan 1 ya, dan varian skor belahan 2 atau yang ganjil dan yang genap. Kemudian Sx kuadrat ini adalah varian skor pada keseluruhan skala ini ya. Nanti di sini nih yang skor totalnya ya untuk Sx2. Nah, Sx kuadrat ya. Nah, sekarang silakan diketik aja ini S kuadrat S1 kuadrat atau ganjil ya. Ini bisa S1 kuadrat ya. Nah, ini, kemudian S2 kuadrat varian ya. Maksudnya adalah varian. Oke, ganjil genap Xx kuadrat ya. Oke, ini kita mencari varian ya. Varian itu adalah kuadrat dari simpangan baku ya. Kalau di Excel kita bisa langsung merumuskan rumusnya. Kita klik sama dengan tulis var ya, varian. Nah, ini ya, ini var varian yang mana? Yang ini, yang skor total Y1, ini karena ganjil ya. Yang ganjil Y1 kita blok semua. Kita blok semua sampai sejumlah responden, kemudian kita tekan enter. Kemudian untuk yang selanjutnya varian skor genap ya, varian skor genap kita blok lagi semua
kemudian enter. Nah, kemudian yang selanjutnya yang terakhir itu adalah kita mencari varians kuadrat dari total Y1 dan total Y2 ya. Sama dengan varian lagi ya. Varian ya seluruh yang total ini ya. Oke. Jadi ini varian X kuadrat ini adalah yang skor total terakhir ini. Skor total terakhir ini. Nah, baru nanti kita masuk ke formula koefisien alfa. Ini ya, formula koefisien alfa. Nah, sama dengan jadi kita cari yang pembagian ini dulu ya. Varian 1 ditambah varian 2 dibagi total variansnya ya. Jadi varian 1 ini kemudian ditambah varian 2, kemudian ini dikasih tanda kurung biar dia lari, kasih tanda kurung, kemudian dibagi dengan total varian ya, dibagi dengan x kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini tekan enter ya. Nah, kita sudah mendapatkan skor pembagian, penjumlahan dan pembagian ya antar varian ini ya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita mencari koefisien reliabilitasnya, karena ini belum selesai ya rumusnya, masih ada 1 sama 2 ini ya. Jadi kita lakukan perhitungan lagi ya. Jadi lakukan perhitungan dulu di sini aja ya, di sini hasil penjumlahan ini hasil ini ya, hasil pengoperasian ini kita klik itu di, maaf, 1 ya, ini 1 dikurang hasil ini. Nah, hasilnya 0,33 ya. Nah, kemudian nanti kita lihat terakhir koefisien reliabilitasnya 2 dikali ya, karena ini ada tanda kurung, dikali dengan ini hasil dari 1 dikurang S1 kuadrat tambah S2 kuadrat dibagi SX kuadrat ya. Ini, nah kita dapatlah hasilnya 0,66. Nah, jadi ini keterangan ya. Kalau 0,66 seperti yang penjelasan saya di awal tadi adalah 0,66 itu, nah ini ya, kriteria empirik koefisien reliabilitas itu mestinya 0,70 ya, atau 0,75 atau 0,70 ke atas ya. Sedangkan hasil dari perhitungan reliabilitasnya itu adalah 0,66. Dengan demikian sebetulnya instrumen pada contoh perhitungan kali ini adalah tidak reliable ya, tidak reliable. Karena apa? Karena di bawah 0,70. Oke, jadi nah, bagaimana kalau misalnya nilai koefisien reliabilitasnya di bawah batas ambang yang ditentukan? Maka teman-teman perlu melihat lagi butir-butir pada setiap instrumennya ya, ataupun melakukan pengujian kembali untuk memastikan kembali apakah ada kesalahan respon atau bias respon dari respon yang dicoba kita. Baik, begitu ya. Semoga bermanfaat tutorial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi